data dari Kementerian Pertahanan yang memang benar-benar rahasia. Saking rahasianya, sampai menterinya aja nggak tahu apa-apa. Ini memang datanya yang rahasia, atau memang menterinya yang nggak kerja? Ini masih seputar debat hari Minggu malam yang lalu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari data dari Kementerian Pertahanan yang memang benar-benar rahasia. Saking rahasianya, sampai menterinya aja nggak tahu apa-apa. Ini memang datanya yang rahasia, atau memang menterinya yang nggak kerja? Ini masih seputar debat hari Minggu malam yang lalu. Sekarang semakin melebar kemana-mana. Di framing bahwa seolah-olah yang ditanyakan oleh Pak Ganjar dan juga Pak Anies ini adalah ingin membuka data Kementerian Pertahanan. Padahal kan nggak begitu. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas, kita saksikan dulu statement dari Profesor Mahfud berikut ini. Debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngajak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undangnya, yang disebut rahasia negara itu misalnya orang disersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ngajak ngomong berdua bicara data. Yang satu udah bicara data, ini datanya, lalu dia nanti kita ngomong berdua, nggak boleh dong. Ini debat harus ke publik, jelaskan juga itu salahnya data. Di sini saya punya gitu. Kalau ngajak ngomong berdua, namanya itu rembukan, bukan debat. Nah, jadi sudah jelas ya, nggak ada sama sekali data rahasia yang akan dibuka dalam debat itu. Lagi pula, data di Kementerian Pertahanan ini kan nggak semuanya rahasia. Lagi pula, kan nggak semua data di Kementerian Pertahanan ini adalah rahasia. Ada beberapa data yang memang harus dibuka ke publik. Salah satunya adalah masalah anggaran. Anggaran pertahanan untuk pembelian alutsista. Atau yang ditanyakan oleh Pak Ganjar tentang indeks kemiliteran kita. Angka kekuatan pokok minimum pertahanan kita. Itu kan juga harus diungkap di publik. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Ganjar kemarin ketika bertanya tentang MEF, Minimum Essential Force, angka MEF kita, negara kita, pertahanan kita itu tidak pernah mencapai target. Data ini ada, semuanya tersaji, bukan rahasia. Kita bisa melihatnya bahwa data dari tahun 2019 ini tidak pernah mencapai target. Bahkan sekarang, ketika era pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada bulan Oktober mendatang, target kita 75% ini belum sampai, bahkan 70% belum nyampe. Nah, itulah yang kemudian ditanyakan oleh Pak Ganjar kepada Pak Prabowo. Kenapa kok bisa begini? Lalu apa solusinya? Nah, ini kan bukan sebuah rahasia. Tapi buktinya apa? Prabowo nggak bisa jawab. Karena apa? Karena memang dia nggak kerja. Kan begitu. Ini logika sederhana saja. Nah, dengan pertanyaan itu, kemarin malah justru Pak Prabowo ini muter-muter nggak jelas jawabannya, nggak nyambung, malah nyalahin Menteri Keuangan dan COVID. Nah, jadi begini, semua pertanyaan yang disampaikan pada debat Minggu malam yang lalu, ini sebetulnya tidak ada satupun yang rahasia. Semuanya adalah pertanyaan berdasarkan data yang memang harus menjadi konsumsi publik. Nah, kalau misalkan semua data dari Kementerian Pertahanan ini kemudian rahasia, nggak mungkin dong materi tentang pertahanan dan keamanan dijadikan tema debat pada malam itu. Kan nggak mungkin. Nah, sekarang KPU sebagai panitia penyelenggara pasti tahulah, punya batas-batasnya, mana yang ini bisa dijadikan pertanyaan untuk diungkap ke publik, mana yang tidak. Apalagi para capres, Pak Anies Baswedan, kemudian apalagi Pak
Ganjar Pranowo, mereka pasti tahu batas-batasan mana yang harus ditanyakan, mana yang harus diungkap ke publik, mana yang harus menjadi rahasia negara. Tapi sekarang di framing oleh pendukung-pendukung dari Prabowo Subianto seolah-olah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ini ingin membuka rahasia negara. Kampret gak sih? Nah, apalagi sekarang begini loh. Kalau saya malah sekarang menduga, jangan-jangan memang data di Kementerian Pertahanan ini memang benar-benar rahasia. Ketika Prabowo kemudian tidak pernah bekerja, lalu kemudian dia nggak tahu apa-apa, tapi ketika mau debat, materinya pertahanan keamanan, dia harus menanyakan kepada stafnya. Staf-stafnya yang sudah menangani semua ini. Kemudian dia tanya, tolong kasih saya data tentang pertahanan keamanan kita, karena saya mau debat. Lalu apa jawabnya dari stafnya? Rahasia Pak, nggak boleh. Mungkin seperti itu. Makanya kemudian dia nggak bisa jawab. Buktinya apa? Kerahasiaan ini sampai Prabowo tidak tahu adalah salah satu contohnya tentang pesawat bekas. Pesawat tempur jet tempur Mirage 2000 versi 5. Prabowo mengatakan bahwa pesawat ini berusia 15 tahun. Bukan masalah bekas atau tidaknya, tapi masa pakainya katanya. Padahal datanya salah. Pesawat jet tempur Mirage 2000 versi 5 ini pertama kali dipakai oleh Qatar, pertahanan Qatar, ini tahun 1997. Pesawat ini buatan tahun 96. Nah, berarti kalau tahun ini, hari ini usianya sudah 28 tahun. Ini sudah uzur, sudah nggak layak pakai. Omong-omong kok sama ya? Data itu aja dia salah. Ini menunjukkan bahwa memang data di Kementerian Pertahanan ini benar-benar rahasia. Sampai menterinya saja nggak tahu. Nah, yang lebih parahnya lagi dan sangat amat saya sayangkan, semuanya ini dibelain oleh Presiden Jokowi. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Pak Jokowi pasang badan untuk Prabowo Subianto. Kan kita tahu Pak Jokowi kemarin mengatakan bahwa tidak semua data di Kementerian Pertahanan ini kemudian harus dibuka. Memang tidak semua. Di debat kemarin itu tidak semuanya data apalagi rahasia negara dibuka, kan enggak. Cuman masalah anggaran dan indeks pertahanan kita yang memang harus diketahui oleh publik. Tapi kenapa Pak Jokowi kemudian pasang badan belain Prabowo sampai membandingkan data Kementerian Pertahanan dengan toko kelontong? Ini kan kalau bagi saya, sebagai seorang yang dulu pendukung Presiden Jokowi dari tahun 2014 sampai terakhir tahun 2023 kemarin, ini sangat kecewa berat dengan Pak Jokowi. Mohon maaf, saya mengatakan ini Pak Jokowi. Komunikasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini bukan level seorang presiden. Seolah-olah Pak Jokowi ini mendowngrade dirinya sendiri hanya demi belain Prabowo. Jadi komunikasi Pak Jokowi tentang membandingkan antara data Kementerian Pertahanan yang rahasia itu dibandingkan dengan toko kelontong, ini mirip dengan Jurkam. Bisa jadi mirip dengan tim ses. Nah, lebih parahnya lagi, ini justru mirip buzzer-buzzernya Prabowo Subianto. Nah, inilah yang membuat saya benar-benar kecewa. Kalau misalkan Pak Jokowi memang mendukung Prabowo, silakan. Tapi jangan sekali-sekali merendahkan atau mendowngrade level seorang presiden hanya demi belain menteri yang ternyata selama 5 tahun ini nggak bisa ngapa-ngapain. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk menteri yang nggak ngapa-ngapain. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. 5 tahun ngapain aja?